فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kemarin kita mengambil hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, yang hadis ini ikhwan atau riwayat ini memiliki keunikan apa dari sisi sanad hendak Ismail, termasuk rubaiyatnya Imam Muslim, yaitu riwayat yang paling tinggi dari sisi sanad. Nah, karena apa? Hanya melalui empat rentetan perawi. Dan ini a'la ma waqa'a lahu minal asanid, yaitu riwayat yang paling ali yang dimiliki oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan ini yang pertama, rubaiyat Imam Muslim yang pertama. Baik, ada pun faedah yang diambil dari hadis ini sama dengan hadis sebelumnya tentang peringatan dari kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terkhusus dalam riwayat Anas ini penegasan bahwasanya Anas terhalangi dari menyampaikan banyak hadis karena kekhawatiran terjatuh dalam kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sana ada iskal. Nah, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan ancaman bagi yang secara sengaja, man ta'ammada alayya kadziban, yang sengaja berdusta atas nama. Mengapa sampai Anas takut? Ya, seandainya beliau tidak menyengaja, kan tidak akan terancam dengan hadis atau dengan neraka sebagaimana dalam hadis ini. Bagaimana menjawabnya? Hendak wahyu. Baik, karena apa? Wara yang ada pada beliau, kehati-hatian, juga karena kuatnya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun beliau tidak menyengaja tetap khawatir ya terjatuh dalam kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan bahwasanya apa yang beliau sampaikan berarti sesuatu yang memang betul-betul pasti, betul-betul yakin, betul-betul beliau ingat, bukan hanya dugaan-dugaan semata. Bukan hanya sesuatu yang kira-kira. Maka ini penting ya khwanifillah. Ketika seseorang mau menyampaikan berita, maka pastikan dulu ya kebenaran berita yang mau kita sampaikan. Yang namanya berita kemungkinannya adalah basid atau kadzib. Berita itu kemungkinannya benar sesuai dengan realita dan fakta atau dusta. Baik, sekarang kita masuk pada hadis berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsana Muhammad bin Ubaid al-Ghubari qala haddatsana Abu Awanah an Abi Hasin an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baik.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Ubaid al-Ghubari. Nama seorang al-Basri thiqah. Dan al-Ghubari akhwan nisbah kepada Bani Ghubar. Ya, Bani Ghubar, yaitu Ghubar ibnu Ghanmin. Al-Basri seorang yang thiqah. Dan termasuk rijal yang Imam Muslim bersendirian dari Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari tidak mengambil dari Muhammad bin Ubaid al-Ghubari ini. Qala haddatsana Abu Awanah. Abu Awanah namanya Al-Waddah ibnu Abdillah Al-Yashkuri. Al-Waddah ibnu Abdillah Al-Yashkuri. Dan ini akan banyak penyebutan kunyah ini ikhwan Abu Awanah, maka diingat-ingat namanya. Baik. Dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengeluarkan dari jalan Waddah bin Abdillah Al-Yashkuri ini dalam 103 hadis. Ini nama dari Abu Awanah. Lebih masyhur dengan kunyahnya. Dan beliau seorang thiqah. Bahkan Musaddad ikhwani fillah meriwayatkan dari Yahya Al-Qattan tentang Abu Awanah ini dimasukkan dalam deretan Syu'bah dan Sufyan. Kata Yahya Al-Qattan, ma ashbaha hadithuhu bihadithihima, betapa samanya hadis Abu Awanah dengan hadis keduanya, yakni Syu'bah dan Sufyan. Nah, ini menunjukkan akhwan, ketika hadis seorang perawi kok dari sisi keistiqomahan kok dilihat sama dengan hadis-hadis para imam seperti Syu'bah dan Sufyan. Ini menunjukkan riwayat dia yang kuat. Bahkan karena beliau memiliki kitab yang terjaga ikhwan, lebih sahih daripada hadis Syu'bah di sisi Affan. Ya, Affan mengatakan, ya Affan, kana Abu Awanah sahihal kitab, kathir al-ajmi wan naqdi, wa kana thabtan, wa Abu Awanah fi jami'i halihi as-sahhu hadithan indana min Syu'bah. Ini pentingnya memiliki kitab yang apa? Yang terjaga, catatan yang bagus. Nah, karena apalagi kita yang hafalannya tidak kuat, tapi ketika memiliki catatan yang bisa dirujuk, dia akan merujuk dan akan kuat hujahnya. Kata Affan, Abu Awanah itu seorang yang sahih kitabnya, kathir al-ajmi wan naqti, yaitu
dia banyak memberikan tanda dan juga memberikan titik-titik sehingga tidak keliru. Yang butuh titik 2, butuh titik 1. Karena zaman dulu awalnya penulisan kan nggak ada titik. Ya nggak ada titik itu nggak ada. Nah, maka ketika semakin meluas Islam dan manusia sudah banyak kemudian kesulitan untuk membedakan, sehingga butuh diberi titik, butuh diberi harokat. Dan Abu Awanah ini banyak melakukan itu sehingga terjauhkan dari kekeliruan-kekeliruan. Sehingga hadis beliau di sisi Affan lebih sahih daripada hadis Syu'bah. Nah, inilah yang ditegaskan oleh Imam Ahmad. Idza haddatsa Abu Awanah min kitabihi fahuwa athbat. Wa idza haddatsa min ghairi kitabihi rubbama wahim. Nah, makanya kalau sudah meriwayatkan dari kitab, sudah dia lebih kokoh. Tapi kalau dari hafalan, kemungkinan dia keliru. Nah, ini keunggulan Abu Awanah dari sisi kitab beliau yang sahih, yang terjaga. Dan ini contoh untuk Untuk perawi yang memiliki Dabtul kitab. Ya, Dabtul kitab. Abu Awanah. Siapa namanya tadi? Hudzaifah. Siapa nama Abu Awanah? Al-Waddah Ibnu Abdullah Al-Yashkuri. An Abi Hasin, ya, Abi Hasin. Namanya Uthman bin Asim Ibni Hasin Al-Kufi, seorang tabi'in yang meriwayatkan dari sederetan para sahabat ridwanullah alaihim, di antaranya Jabir bin Samurah, Ibni Abbas, Anas bin Malik, Zaid bin Arqam dan yang lainnya. Meriwayatkan dari Abi Hurairah dengan perantara Abi Saleh. An Abi Saleh, berarti tabi'in meriwayatkan dari tabi'in, ya. Ya, Abi Saleh ini juga perawi yang banyak mengambil dari Abi Hurairah. Maka diingat-ingat siapa namanya Abu Saleh ini, yaitu Zakwan As-Samman. Zakwan As-Samman juga digelari dengan Az-Zayyad. Ini yang masyhur tentang beliau, ya. Zakwan As-Samman atau Az-Zayyad, maula dari Juwairiyah bintul Ahmas Al-Ghatafani. Meriwayatkan dari sederetan para sahabat, di antaranya yang paling masyhur meriwayatkan dari Abi Hurairah. Juga dari Ummul Mukminin, baik Aisyah maupun Ummu Salamah, demikian pula Ummu Habibah dan sahabat-sahabat yang lain.
Imam Ahmad rahimahullah ta'ala memuji beliau dengan pujian yang tinggi ya kawan. Ketika ditanya tentang Abu Saleh ini, thiqatun thiqah min ajallin nasi wa awthaqihim. Ya, thiqah 2 kali. Dalam artian thiqah sekali. Thiqatun thiqah. Termasuk di antara semulia-mulia manusia dan yang paling terpercayanya. Adapun dari sisi ibadah beliau, akhwan, disebutkan oleh A'mash, kana Abu Saleh muadzinan fa'abta al-imam fa'ammana fakana la yakadu yujizuha minar riqqati wal buka. Adalah dulu Abu Saleh seorang muadzin, maka suatu ketika imamnya terlambat, kemudian beliau mengimami kami, maka hampir-hampir beliau tidak mampu untuk melewatinya dikarenakan ya tangisan beliau. Nah, ya hati yang lembut. Nah, mudah untuk apa? Teringat ketika diingatkan. Hampir-hampir tidak bisa menyelesaikan salatnya. Ini dari sisi ibadah beliau dan kekhusyuannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini sahabat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Nah, tidak asing tapi namanya akhwani fillah diperselisihkan dengan perselisihan yang sangat banyak. Nah, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menghikayatkan adanya apa? 30 pendapat. 30 pendapat tentang nama Abu Hurairah siapa. Taib, karena memang beliau sangat masyhur dengan kunyah ini. Sampai-sampai namanya aslinya siapa tidak tahu. Ya. Dan dalam hadis juga para perawi akhwan tidak kita dapati mereka menyebutkan dari tabi'in yang menyebutkan namanya secara jelas. Adapun yang dirajihkan oleh Imam Nawawi siapa namanya? Indak Abdul Aziz Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu anhu. Ini tarjih dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan ulama ahli hadis telah berijma' bahwasanya beliau aktsarus sahabati haditsan. Nah, sahabat yang paling banyak hadisnya yang teriwayatkan sampai kita. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Karena memang beliau saat itu betul-betul tafarruq dalam apa? Menuntut ilmu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak tersibukkan dengan urusan-urusan yang lain. Berbeda dengan Abu Bakar dan Umar, demikian pula Utsman dan Ali. Walaupun mereka banyak menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dikarenakan urusan-urusan besar di pundak mereka berhubungan dengan kaum muslimin, juga pengaturan perang dan seterusnya, sehingga untuk penyampaian hadis ya kurang. Walaupun kita yakin yang paling berilmu dari para sahabat dan yang paling banyak mendengar ya deretan para sahabat tadi. Ali semenjak apa? Semenjak kecil, semenjak awal Islam bersama Nabi. Demikian pula Abu Bakar, tentunya sangat banyak yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Hurairah cuma 4 tahun. Cuman karena memang beliau tafarruq dalam sisi ilmu dan juga dalam apa menyampaikan hadis, juga selain itu barokah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak lupa apa yang beliau dengar. Makanya Allah berikan keberkahan yang banyak pada beliau dari sisi ini. Inilah
pentingnya tafarruq, pentingnya seseorang konsentrasi pada suatu hal, sehingga dia akan membuahkan hasil yang matang pada perkara tersebut. Dan dalam Sahih Muslim ini ada 1009 hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berarti sepertiga dari kitab adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun semua hadis yang ada dalam kutubul hadis, hadis-hadis Abi Hurairah 5374. Ini berhubungan dengan sanad. Beliau meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadisnya sama karena memang hadis ini hadis mutawatir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang berdusta atas namaku muta'ammidan, dalam keadaan dia menyengaja. Dia berdusta atas nama Nabi dan dia menyengaja berdusta, maka persiapkanlah tempat duduknya dari api neraka. Menunjukkan tentang besarnya dosa berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa tanbih berhubungan dengan hadis ini, akhwan. Yang pertama berhubungan dengan Abi Hurairah. Ada faidah lughawiyah, dikhilafkan tentang Abu Hurairah apakah dia munsharif atau ghairu munsharif. Apakah Abu Hurairah atau Abu Hurairati? Ini terjadi khilaf. Ya, khilaf di kalangan lughawiyin. Dan dirajihkan oleh Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, itu mamnu' minas sarf. Jadi kalau ada yang membaca Abu Hurairati, jangan langsung disalahkan, dia punya salaf. Ya. Taib. Walaupun mungkin sebenarnya dia tidak tahu saja. Tapi yang rajih, dia mamnu' minas sarf. Kemudian berhubungan dengan Abu Hurairah juga, ikhwan, sebagian mencela sahabat yang mulia ini dari sisi bahwasanya beliau bukan seorang yang faqih, hanya bisanya meriwayatkan saja. Dan ini dibela oleh para syurahul hadis. Tuduhan tersebut dari beberapa fuqaha Hanafiyah. Ya, fuqaha Hanafiyah sudah sedikit hadisnya mencela perawi yang paling banyak hadisnya ini. Kadang demikian, ya, seorang yang tidak memiliki ketika melihat pihak yang memiliki hal banyak yang dia tidak miliki, meremehkan.
Makanya dibantah oleh Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah. Qad tafawwaha ba'dul fuqaha al-Hanafiyah bi anna Abu Hurairah lam yakun faqihan wa qawluhu hadza batil mardudun alaihim. Ya, sebagian fuqaha Hanafiyah menyatakan Abu Hurairah itu tidak faqih. Dan ini pernyataan yang batil. Bahkan ulama Hanafiyah yang lain telah menegaskan tentang kefaqihan sahabat yang mulia tersebut. Fali sahih annahu minal fuqaha alladzina kanu yuftuna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama sarraha bihi Ibnu al-Hammam fi Tahriril Usul wa Ibnu Hajar fil Isabah. Dan yang sahih beliau termasuk fuqaha. Buktinya apa? Dulu beliau berfatwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh berfatwa kecuali seorang yang faqih, seorang yang betul-betul memahami ilmu. Demikian pula yang ditegaskan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam biografi Abu Hurairah di Tadhkirah, kana min awiyatil ilmi wa min kibari a'immatil fatwa ma'al jalalati wal ibadati wat tawadu'. Terkumpul ini keutamaan yang banyak pada sahabat tersebut, termasuk di antara apa? Awiyatul ilm, wadah-wadah penampung ilmu, dan termasuk kibar a'immatil fatwa, ya, imam-imam kibar dalam fatwa. Di sisi lain beliau seorang yang mulia dari sisi ibadah dan ketawaduan. Baik. Ini pelurusan berhubungan dengan Abu Hurairah yang sebagian kaum menjalannya dari sisi kefaqihannya. Adapun tentang faedah dari matan telah kita ambil pada hadis sebelumnya. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.